Setelah pilpres, pilkada, itu kan muncul isu tuh Pak, soal partai coklat atau parcok. Nah Bapak kan di sini kan posisinya sebagai pensiun itu risih nggak mendengar itu Pak? Iya, Itu iya, terganggu nggak sih Pak? iya risih sih. Heeh, Tapi itu masalah klasik ya. mhm, Tiap 5 tahun pemilu kada pasti muncul ya begitu. Ya pasti yang ada selalu ada yang membawa memunculkannya. iya, Tapi begini, setiap pemilu kada, pilpres juga, mhm, yang namanya lembaga besar itu pasti diperebutkan oleh siapapun. iya, Ya, ASN, TNI, Polri. iya Pak, Ya bayangkan Polri itu 450.000 anggap ya iya. personilnya kan. Personal aktif itu Pak ya? Kalau nikah semua berarti ada punya istri 450.000, Iya, ya kan? iya, Kalau punya anak dua masing-masing berarti udah hampir 1,2 juta, iya. ya kan? Kalau di situ ada ikut mertuanya, Makin banyak. ikut iparnya, ikut saudaranya. Iya, Jadi kalau konteks angka saja dari 450 anggota Polri dikembangkan di keluarganya itu bisa 10 juta. mhm, Gitu kan? TNI juga begitu, ASN juga begitu, ormas besar juga begitu. Jadi setiap mereka yang mau bertanding di situ pasti berusaha untuk ngerangkul iya, gitu loh. Nah, dalam rangkul-rangkulan itu boleh nggak si Polri-nya suaminya ngomong, mah, bu, nanti di partai ini aja ya. Boleh-boleh aja, tapi maksa nggak boleh. memaksa nggak boleh. Ngomong sama anaknya yang sudah cukup umur, Ah, nanti pilih partai ini ya. Boleh-boleh aja, tapi nggak boleh maksa. iya, Lembaga lain juga begitu. Nah, siapa yang bisa mengambil hati di situ? iya, oke. Ya, kebetulan calon A yang bisa ngambil hati, calon B nggak bisa. Ya, A yang beruntung lah istilahnya. Kalau memang itu terwujud ya. Ini biasa saja sebenarnya, ya Mhm, kan? Nah, berkaitan dengan ini ada dukungan, itu kan dugaan-dugaan saja. oke, Memang kelihatan, itu polisi sana, Asrafan sana milihnya partai ini, mhm, milihnya calon ini. Ya wajar dong disuruh suaminya atau dia kesadaran kan, ya iya. kan? Karena dia sudah kepincut dengan calon ini gitu. Tapi kan nggak menyalahi aturan, nggak menyalahi undang-undang. Kecuali si anggotanya yang kan nggak boleh Nah ya, kalau Pak. anggotanya nggak boleh. Iya, itu. Kalau dituduh menggiring, mengarahkan, menggiring itu siapa aja bisa. Cuma Hmm, kan nggak boleh maksa. iya, Siapa aja boleh, ya. Mau itu eh, organisasi besar ya, seperti mohon maaf NU Muhammadiyah dan hmm, segala macam itu. Ya santriku milih ini, boleh-boleh aja. oke, Tapi kan milih siapa nggak tahu juga. iya, Kan gitu kan. Karena hal-hal seperti ini terjadi selalu tiap 5 tahun. Nah yang jadi masalah kan kalau ada yang kalah tuh pasti cari situasi yang siapa bisa dipersalahkan mungkin, siapa bisa menjadi alasan mungkin iya, ya. Itu biasa-biasa aja. gitu, Pak, ya. Ya Itu berarti Bapak sebagai pensiunan juga nggak terima ya kalau semisal diartikannya enggak itu lah, menjurusnya ke institusi, enggak ya, Pak? enggak lah. Jadi kalaupun itu dituduhkan silakan aja tuduhkan aja ya. Mhm, Tapi masalah orang memilih apa, ke siapa, partai apa, calon apa itu hak masing-masing. iya. Itu independen kok itu. Ya akhirnya kan menggelinding kan setelah pasca reformasi pembinaan TNI Polri, sekarang dimunculkan lagi di bawah Kemendagri gitu, Orang-orang Pak. sekarang tuh nggak bisa berdasarkan mbah-mbah organisasi, kemudian orang tua, kalau disuruh A jadi A nggak bisa. Hmm, Buktinya banyak satu calon didukung 10 partai, ya kan? iya, Di sini didukung satu partai, ternyata di sini kalah juga. iya, Yang menang satu partai kan gitu. Kan kenyataannya begitu. iya, Kan asumsinya seolah-olah kalau didukung 10 partai, ah, dia bakal menang. Enggak juga. Berarti partai yang 10 itu yang mendukung itu CQ anak buahnya seolah-olah ikut mendukung ya. iya, Enggak juga kan gitu kan. itu Yang ya, Pak. satu malah ada. Itu realita. Iya, iya. Jadi kalau dibilang, wah di sana ternyata diborong, nggak bisa juga. Nah kalau ada wacana di bawah Kementerian Dalam Negeri gimana tuh Pak? Pandangannya Ya Pak enggak Rikuanto? lah, jauh lah itu. Ah, Jauh kalau polisi di bawah Kemendagri itu mundur banget ya. hmm, Kita ini negara kesatuan. hmm, Dari pusat ke daerah.
walaupun ada otonomi daerah kan, Iya. tapi sifatnya negara kesatuan. Yang di bawah presiden itu udah paling tepat. Jadi yang mimpin eksekutif untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Satu komando, tapi diikat dengan ketentuan dan undang-undang yang ada. Iya. Itu udah paling real ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ada mungkin penyelewengan dalam tanda petik, ya itu diluruskan aja. Oknumnya ya dihajar aja. Kalau ada pembenahan terus berjalan gitu ya, Pak. Gampang aja kok gitu ya. Kan organisasi udah benar gitu. Nah, kalau kita ibaratkan ya di bawah Kemendagri itu, ya bayangkan Mendagri itu kan orang politik juga. Terus di bawah gubernur juga orang politik. Bayangkan Jawa Tengah, gubernurnya umpamanya dari PKB, Jawa Timur dari PDIP, ya kan? Ini buat perda sendiri, ini buat perda sendiri. Begitu ketemu perbatasan berantem. Malah ada khawatiran Iya, seperti itu. nanti ini di bawahnya bupati wali kotanya partainya lain lagi. Iya. Ini buat perda lagi, punya kepentingan masing-masing. Iya. Wah, babaliut, Mas. Gitu ya. Iya. Berarti dengan adanya isu-isu seperti itu paling enggak ya Polri harus membuktikan memang dia menjaga netralitas ya, Pak ya. Memang harus. Gitu ya. Iya. Tidak terlibat politik praktis gitu ya. Polri itu lembaga, nama Polri, anggota Polri itu tetap netral. Iya. Tetap netral. Kalau ada orang bilang dia mengarahkan ke sini, mengarah sini, itu kan sebutan dugaan. Tapi orang sekarang nggak bisa diarahkan, Mas. Iya. Nggak mampu diarahkan sekarang. Ya, walaupun dalam tanda petik dikasih sesuatu gitu. Tetap aja nggak bisa dipastikan apakah benar dia ke situ, nggak bisa. Oh gitu ya, Pak. Oke, baik. Pak Rekwanto, terima kasih atas waktunya, Pak.